Kajian Fathul Bari, syarah kitab Sahih Imam Al-Bukhari ya, syarah kitab Sahih Bukhari. Kitabul Manaqib ya, tentang keutamaan, masih tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu demikian ya, banyak keutamaan dari para sahabat Nabi SAW ya, karena mereka ini adalah khairun nasi qarni ya, sabda Rasulullah demikian ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, yaitu para sahabat itu manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Masih bab ke-6 ya, kalau babnya bab ke-6, yaitu tentang keutamaan sahabat urutan kedua gitu ya. Kalau diurut dari sahabat terbaik, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya ada 16 ya di dalam bab keutamaan Umar bin Khattab ini. Yang kemarin baru sampai kepada hadis yang ke-10. Ya, yang kemarin berapa hadis ya, pertemuan yang lalu nih ya, berapa hadis nih? 4 kalau nggak salah, atau 3 ya. Nah, yang pertama yang menerangkan ketika 4-nya hadis dari yang ke-7 ini ulasan sedikit lah ya. Hadis ke-7 yang menerangkan ketika Umar bin Khattab meninggal. Nah, orang-orang berdatangan menyalati, mendoakan. Ya, pada saat itu Ibnu Abbas yang menceritakan kejadiannya, Ibnu Abbas dikagetkan oleh seseorang yang meletakkan sikutnya di pundak Ibnu Abbas. Ternyata itu adalah Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib mendoakan ya Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, demi Allah, mudah-mudahan atau insya Allah lah gitu ya, kalau diterjemah bahasa demikiannya ya, Ali bin Abu Thalib kepada Ibnu Abbas, ya, mudah-mudahan gitu, insya Allah Allah akan mengumpulkan kamu bersama 2 sahabat kamu, karena aku sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar, Umar, aku datang bersama Abu Bakar, Umar. Ini 2 orang sahabat yang sangat sering disebut oleh Rasulullah SAW. Itu hadis yang nomor 7 demikiannya. Ini menunjukkan jelas nih keutamaan Abu Bakar yang nomor 1 dan Umar bin Khattab. Ali bin Abu Thalib sampai mendoakan demikian untuk Ibnu Abbas. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama 2 sahabat tadi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian hadis yang nomor 8, hadis yang menerangkan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan naik ke Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud itu bergetar, berguncang. Bergetarnya mungkin bukan berguncang. Kemudian Rasulullah SAW menghentakkan kakinya dan beliau bersabda, diamlah wahai Uhud, karena di atas kamu itu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syuhada. Ini yang naik 4 orang ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Nah, ternyata dinaiki oleh mereka ya, Gunung Uhud bergetar.
Rasulullah menghentakkan kakinya dan mengatakan demikiannya, diamlah wahai Uhud, karena di atas kamu ini ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syuhada. Nah, itu jelas ya, ini juga menunjukkan gitu ya, menunjukkan keutamaan ya bukan hanya Umar bin Khattab lah, mereka ada ya 4 orang ya, kalau nabi tentu saja demikian. Sampai ya gunung katakanlahnya, padahal gunung itu kan besar, gunung Uhud itu besar, bukan bukan seperti bukit kecil ya, gunung Uhud itu besar. Panjangnya itu gunung Uhud itu 8 kilometer gitunya, panjang gunung Uhud itu 8 kilometer. Artinya gunung sebesar itu dinaiki oleh ini mereka orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, Gunung Uhud sampai bergetarnya dinaiki oleh Nabi, menyebutnya bukan nama, seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syuhada. Nah, karena Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu meninggalnya dibunuh, ya kalau Abu Bakar enggak. Kemudian hadis yang ke-9, yaitu hadis yang menerangkan Ibnu Umar bertanya tentang bapaknya, tentang Umar bin Khattab, kepada salah seorang sahabat, yaitu Aslam namanya ya, Aslam. Umar bin Khattab menanyakan tentang Ibnu Umar menanyakan tentang Umar bin Khattab kepada Aslam, seorang sahabat Aslam namanya. Nah, setelah dijelaskan oleh Aslam, Ibnu Umar mengatakan, Maro'aitu ahadan qattu ba'da Rasulullah SAW. Ya, aku tidak melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW yang bersungguh-sungguh. Inilah keistimewaan gitu ya, yang tentunya kan untuk dijadikan panutan ya, seperti ya, hal-hal seperti ini. Aku tidak melihat setelah Rasulullah SAW orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beragama dan dalam kedermawanan. Nah, ini setelahnya mendapat penjelasan dari Aslam. Di sini tidak disebutkan penjelasan seperti apa. Tapi demikian, kemudian Ibnu Umar menyimpulkan, aku tidak melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW yang lebih. Nah, ini pelajarannya gitu ya, inilah panutan gitu ya, yaitu tentang bersungguh-sungguh di dalam agama dan tentang kedermawanan dengan hartanya sampai akhir hayat dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang ke-10 hadisnya, yaitu seorang Arab Badui lah, Arab Badui sampai hari ini juga masih ada nih Arab Badui itu ya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, hari kiamat itu kapan? Ini kalau soal waktunya yang ditanyakan itu waktunya, mata sah. Nah, pertanyaannya demikian. Ternyata oleh Rasulullah SAW dijawab dengan pertanyaan lagi. Dan pertanyaan dari Rasulullah SAW adalah, wama za dan talaha. Nah, inilah yang penting adalah ini ya, kalau ya dibandingkan dengan pertanyaan orang ini kan, hari kiamat itu kapan? Nah, seperti sekarang juga yang sedang ramainya dengan kejadian di Gaza. Wah, bermunculanlah kemudian orang yang menerangkan, wah ini sudah betul-betul akhir zaman. Ini seperti Nabi kepada orang ini, jadi seolah-olah kapan hari kiamat. Terus mencik Nabi teh, terus kamu mau apa? Terus mau bagaimana? Yang menanyakan demikian itu mau apa gitu kan? Inilah yang lebih penting, yang oleh Rasulullah kemudian diarahkan orang ini, wa maza dan talaha.
Kamu sudah mempersiapkan apa? Itu yang lebih penting. Dengan kiamat itu kapan? Ini akhir zaman. Padahal kan sejak Rasulullah diutus juga sudah masuk akhir zaman. Karena Rasulullah itu nabi terakhir. Inilah yang lebih penting. Apa yang sudah kamu persiapkan? Karena yakin, berartinya karena yakin dalam arti yakin kiamat itu pasti. Nah, yang penting adalah ini apa yang sudah kamu persiapkan. Nah, ternyata kan orang itu menjawab merendah. Merendah iya, mungkin juga kenyataannya demikian ya. Karena dia mengatakan, orang itu menjawab, lah saya tidak punya apa-apa, saya belum menyiapkan apa-apa. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Nah, ini jawaban orang tersebut. Kamu sudah mempersiapkan apa? Orang itu menjawab, lah syai'a. Wah, belum ada sama sekali. Hanya aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ini jawaban orang itu ya, orang Arab Badui tadi demikian. Kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, Anas bin Malik kemudian mengatakan, aku tidak pernah, bukan aku, kami sih di sininya jamaknya, fama farihna bisyai'in farhana biqauli Nabi SAW. Jadi sejak masuk Islam kami tidak pernah merasa bergembira sebesar kegembiraan kami mendengar Rasulullah SAW menyabdakan yang tadi, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kemudian Anas berkata, fa ana uhibbun nabiyya wa ana uhibbu Aba Bakrin wa ana uhibbu Umaro. Aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Wa arju an aku nama'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim. Meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Meskipun amalku itu jauh itulahnya kalau dibandingkan dengan amal mereka. Nah, ini keutamaannya jelas ya dari hadis ini. Anas bin Malik saja mengakui, berarti kalau harus dibandingkan antara dirinya dengan Umar bin Khattab, wah, Anas bin Malik pun angkat tangan, nggak sanggup gitu ya untuk seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Ini sekaliber sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ulama di kalangan para sahabat. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Angkat tangan, nggak sanggup kalau harus dibandingkan lah, katakannya dibandingkan dengan ya, karena inilah gitu punya mereka ini nih, tiga orang yang disebut oleh Anas bin Malik, Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Nah, di mana di hadis yang ke berapa tadinya? Yang ke-7, Ali bin Abu Thalib mengatakan kepada Ibnu Abbas, insya Allah Allah akan mengumpulkan kamu bersama dua orang sahabat. Karena aku sering mendengar Rasulullah mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar, Umar. Ini dua orang ini sering disebut. Nah, yang sampai di sana yang kemarin ya. Kita lanjutkan nih hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Alaynya barusan terlintas lagi itu ya. Ya, inilah manusia terbaik sepanjang masa, sahabat seluruhnya bahkan ya. Semua sahabat Rasulullah SAW itu adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Di antara semua sahabat itu, inilah urutan yang terbaiknya di antara mereka itu adalah Abu Bakar. Yang terbaik urutan kedua adalah Umar bin Khattab, terutama di hadis yang tadi yang ke-9 ya. Ini yang harus dijadikan suri toladan, dijadikan panutan, yaitu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab
setelah Rasulullah SAW aku tidak menemukan orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beragama. Kita ambil contoh hanya tambahan sedikit lahnya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini contohnya bahwa Umar bin Khattab itu benar-benar nih dalam urusan beragamanya. Ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengatakan kalau ada orang yang naik unta, kalau nggak salah menyebut di Mesir lah, jauh artinya kan di Mesir itu. Kalau ada orang yang naik unta, lalu untanya itu terkilir hingga jatuh karena jalannya yang jelek, aku akan dihisab sebagai khalifah. Apa unsur agamanya sampai seperti itu? Ya, apabila ada orang yang naik unta lalu terkilir hingga jatuh karena jalannya yang jelek, maka aku akan dihisab sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Ini kan jelas menunjukkan ya unsur agama bagaimana ya kan seperti kata Ibnu Umar lah. Yang tentunya ini yang saya katakan bahwa ya inilah suri toladan dan hasilnya jelas kan. Yang dimaksud hasilnya jelas itu adalah Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Nah boleh disebut buah dari itu. Buah dari bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Padahal kan kalau melihat latar belakang Umar bin Khattab itu mengalami jahiliyah dan sangat buruk lah gitu ya. Kurang buruk apanya mungkin disebut boleh demikian. Kurang buruk apanya Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah. Tapi kan kalau berubah kemudian bersungguh-sungguh, nah inilah hasilnya, inilah buahnya. Di antara para semua sahabat pun itu Umar bin Khattab itu menjadi sahabat terbaik kedua, itu hanya kalah oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar lah orang terbaik, sahabat terbaiknya di antara semua sahabat Rasulullah SAW. Ini nih buah dari kesungguhan, bersungguh-sungguhnya dalam menjalankan agama. Nah, kalau para sahabat kan semuanya, ya, para sahabat semuanya mereka itu zuhud. Dalam kitab Buriqoq sudah sangat bukan sangat sih, sudah lama hanya ya, kalau nggak salah babnya itu di dalam kitab Buriqoq itu bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi dan para sahabat. Ya, bagaimana kehidupan sehari-hari itu Nabi dan para sahabat. Nah, diantaranya ada satu halnya yang saya ingat dalam bab tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa kunci sukses mereka, ya sukses itu yang ini, yaitu masuk surga tanpa hisab. Kunci sukses mereka itu adalah zuhud dan yakin. Ada juga yang menyebutnya zuhud dan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Zuhudnya ini, yang disebut zuhud itu adalah anti keduniaan. Ini kunci sukses mereka nih ya, yang harus jadi panutan, harus diteladani. Anti keduniaan itu, yang dimaksud keduniaan itu adalah segala sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, sesuatu yang tidak akan membawanya ke surga. Mereka anti yang demikian, nggak mau mereka melakukan. Mereka akan meninggalkan itu hal-hal yang seperti itu, segala sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, sesuatu yang tidak akan membawanya ke surga. Itu kunci sukses mereka, zuhud dan yakin. Ya, ada juga yang zuhud dan yakin, zuhud dan mujahadah. Hanya mujahadah itu kata lain dari jihad. Arti jihad itu kan kesungguhan, bersungguh-sungguh. Nah, hadis yang ke-11 ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi maqablakum minal umami nasun muhaddatsun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Nih, ini Rasulullah menyebut
di ujung hadisnya Umar. Kemudian pada redaksi yang lain ya sama masih dari Abu Hurairah juga ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nabiyyu laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil. Nah, hanya ini saja bedanya ya, ada kata Bani Israel ini di redaksi yang kedua. Rijalun yatakallamuna min ghairi ayyakunu anbiya'a fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa umaru. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh dulu pada makoblakum minal umam deh, pada umat terdahulu sebelum kalian ya, sungguh pada umatnya jamak di sini minal umami ya, pada umat terdahulu sebelum kalian itu ada seorang muhaddas namanya ya, ini istilahnya muhaddas. Muhaddas itu adalah orang yang jenius. Kalau bicara itu boleh disebutlah selalu benar ting kumaha gitulah. Dalam arti seperti ini. Kalau Rasulullah SAW disebutnya ya haram salah. Rasulullah tidak boleh salah. Karena Rasulullah SAW itu sudah dimaksum, dijaga itu ya, dimaksum itu dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Nah, maka Rasulullah SAW itu dengan dimaksumnya itu menjadi satu-satunya manusia yang 100% bersih dari dosa. Nabi-nabi yang lain ada, hanya Rasulullah SAW yang 100% bersih dari dosa. Yang ternyata itulah yang menyebabkan itu ya, Rasulullah SAW itu bisa memberi syafaat. Nabi yang lain enggak. Nah, ada nih, laqad kana fi ma qablakum minal umam. Sungguh pada umat-umat terdahulu sebelum kalian itu ada manusia muhaddas. Lah ini sebutannya muhaddas, yaitu orang yang jenius. Kalau disebut punya pirasatnya itu selalu itu baik. Dan apa namanya, ini di luar Nabi lah katakannya, di luar Nabi selalu benar. Fa in yaku fi ummati ahadun, apabila di kalangan umatku ada orang yang demikian, yaitu seorang muhaddas sebutannya, fa innahu Umar orangnya, dikata Rasulullah SAW. Kalau umatku ada yang demikian, Umarlah orangnya. Nah, ini malah sudah ditunjukkan lah, banyak bukti bahkan. Dan bukti yang hal demikiannya bahwa benarlah gitu Umar bin Khattab orangnya ternyata. Kalau di umat-umat tadinya, di umat-umat terdahulu ada saja gitunya orang yang seorang muhaddas. Kalau di kalangan umatku ada Umar orangnya. Nah, ini buktinya banyak. Ini yang paling ini yang menunjukkan ke arah sana ya. Yaitu tadilah pikirannya, firasatnya, kemudian kejeniusannya, yaitu ada 15 nih, bukan hanya 1-2. 15 ini sangat banyak nih. Pikiran Umar bin Khattab yang kemudian sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Ini sangat terkenal, yaitu yang sangat terkenal itu 3 ya. Umar bin Khattab itu mengusulkan, ini berdasarkan pemikiran nih, pemikiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah untuk khamr itu diharamkan.
Kemudian yang kedua, usul Umar bin Khattab itu diadakan syariat sholat sunat di makom Ibrahim. Yang ketiga yaitu hijab untuk para istri Rasulullah apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini disampaikan ini pemikiran Umar bin Khattab disampaikan kepada Rasulullah. Tapi kan ketiganya ini urusan agama. Rasulullah tidak bisa mengiyakan apa yang berasal dari pikiran Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah mengiyakan, nanti dasarnya adalah pikiran Umar bin Khattab. Masa ada agama Islam dasarnya pikiran orang? Ya kurang lebihnya Rasulullah menjawab, iya baik. Baik itu berarti hal itu memang baik, hal itu memang benar. Tapi kalau Allah belum menetapkan, kita bisa apa? Yang kemudian kan Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Allah menurunkan ayat yang memerintahkan diadakan sholat sunat 2 rakaat di makom Ibrahim. Malah ayatnya ini kan harus dibacanya. Ayatnya ini harus dibaca oleh orang yang mau mengerjakan sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Makom ini bukan kuburan. Kuburan Nabi Ibrahim di Hebron tentu. Hebron Palestina, bagian dari Palestina. Makom di sini tempat Nabi Ibrahim berdiri. Makom itu tempat berdiri setelah selesai membangun Ka'bah. Sampai sekarang dibuat prasasti, ada prasastinya di situ. Sebuah semacam ini dari kaca gitulahnya kita bisa melihat. Nah, di dalamnya itu ada telapak kaki. Ya, yang katakanlah itulah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika berdiri di sana. Nah, bagi orang yang mau mengerjakan sholat di makom Ibrahim, dan sholat di makom Ibrahim ini syariatnya adalah atau dilakukannya itu oleh orang yang melaksanakan umroh. Setelah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat di makom Ibrahim. Nah, ketika hendak melaksanakan sholat tersebut, baca dulu ayatnya, wattakhizu mim maqami Ibrahim musholla. Nah, itu ayatnya, Allah menurunkan ayat. Jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, ini nih yang oleh Rasulullah disabdakan seperti ini nih ya, dan memang benar itu terbukti. Ada 3 halnya dari 15 itu, 3 tuh yang paling terkenal ya. Pemikiran Umar bin Khattab itu sesuai gitu dengan syariat Islam. Meskipun kan bukan artinya Allah itu menyetujui pemikiran Umar bin Khattab. Karena tanpa didahului oleh pemikiran dari Umar bin Khattab juga ayat itu sudah ada sebetulnya. Ya, ayat itu sudah ada. Ini menunjukkan, ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh di kalangan umat-umat terdahulu itu ada saja gitunya seorang muhaddas sebutannya tadinya, yaitu orang yang jenius, yang pemikirannya ya itu contohnya si Umar bin Khattab, artinya terpikir ya oleh Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah kan usul, Rasulullah haramkan khamr, pusing ninggalin lagi, pusing ninggalin lagi. Ayat kedua tentang khamr kan yang ini kan, wala taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Itu kan ayat kedua tentang khamr. Karena ayat tentang khamr ini kan bertahapnya, tidak langsung haram. Nah, yang kedua, tahap kedua itu Allah bicara tentang khamr itu adalah wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Artinya masih ada saat itu sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk.
oleh Allah dilarang. Dilarangnya itu adalah jangan sholat dalam keadaan mabuknya, belum dilarang saat itu. Umar bin Khattab pusing meureunna nanti itu nu salat teh membaca apa belit meureunna. Apa nu mabok teh atuh udah boro-boro lor nyupiran di lempang wae ke galeongan. Nu mabok boro-boro nyupiran atuh lempang wae ke galeongan der ieu nyupiran bener kejadian ban. Nyupiran galeong koprot nabrak kios. Nabrak kios ban boga kios keluar kan nyarekan kira-kira tuh nyupiran teh euy. Ari nu mabok teh bari mugakeun kaca teh. Dipilon deui garasi aing dasar dasar mabok malah dongengna nu mabok mah. Asalnya seperti itu memang kalau belum mengharamkan Nabi tidak bisa. Saya kira Nabi sangat setuju dengan pemikiran Umar bin Khattab, tapi ini kan yang berhak menetapkan halal haram siapa? Maka Rasulullah SAW tidak serta-merta mengiyakan, ditetapkanlah khamr itu haram. Nanti dasarnya apa? Dasarnya pemikiran Umar bin Khattab. Masa ada agama Islam? Dasarnya dari pemikiran orang. Kemudian Allah menurunkan ayat. Nah inilah muhaddasnya di zaman Rasulullah itu adalah, ya benar lah. Rasulullah sudah menjabdakan demikiannya. Fa'in yaku fi ummati ahadun fa'innahu maru. Apabila di kalangan umatku ada orang yang seperti itu, Umar orangnya. Ini Rasulullah sudah menyebutkan demikian. Ini kan jelasnya menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian satu lagi nih yang ya ini karena tadi ya yang disebut muhaddas itu orang yang jenius, yang firasatnya, intuisinya, yang visioner luar biasa lah, namanya orang istimewa berarti nih. Makanya boleh dikatakan selalu benar orangnya ya di luar Nabi lah gitunya. Dalam tanda kutip selalu benar karena tidak mungkin Umar bin Khattab tidak punya dosa. Selalu benar orangnya. Nah diantaranya nih pemikiran Umar bin Khattab itu tentang membukukan Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan gitu ya, dibuat apa sebutannya mushaf. Karena di zaman Rasulullah sendiri beliau melarang para sahabat itu menuliskan Al-Quran. Sehingga ketika ini kejadian ini kan ada 70 orang sahabat yang hafal Quran itu dibunuh, dibantai kan Rasulullah SAW, ini sedihnya luar biasa. Nah, kemudian terpikirlah oleh Umar bin Khattab, kalau semua orang yang hafal Quran meninggal, nasib Quran mau bagaimana? Hilang berarti. Ya nasibnya Al-Quran itu berarti akan hilang. Nah, Umar bin Khattab di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab yang memberi usul kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu dibukukan. Dengan dasar pemikiran kalau yang hafal Quran meninggal semuanya, nasib Al-Quran bagaimana? Hilang berarti Quran akan hilang. Asalnya Abu Bakar menolak dengan alasan aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya karena di masa Rasulullah SAW hidup itu malah Rasul sendiri yang melarang sahabat-sahabat menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kecuali orang yang memang sudah ditunjuk oleh Rasul. Ada 7 orang sahabat yang oleh Rasulullah ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Itu pun langsung diambil oleh beliau, tidak boleh menyebar. Nah yang 7 orang ini disebutnya kalau dalam ulumul Quran itu kutabul wahyi. Mereka ini para pencatat wahyu atau para pencatat Al-Quran. Oleh Umar bin Khattab terpikir demikian, kalau yang hafal Quran semuanya meninggal, Al-Quran juga pasti hilang. Asalnya Abu Bakar menolak dengan alasan aku tidak berani, itu tidak mau melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah.
berkali-kali Tete Umar bin Khattab menyampaikan pemikirannya, akhirnya disetujui tapi dengan syarat. Abu Bakar menyetujui tapi hanya satu saja untuk dokumen, bukan untuk disebar. Dengan alasan tadinya karena Rasulullah SAW melarang dulu. Di zaman Rasulullah beliau melarang para sahabat menulis Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan, wah semakin parah nih kondisinya, nih Al-Quran bisa benar-benar kacau lah gitulahnya. Maka Utsman bin Affan kemudian kan mengadakan ini kan. Utsman bin Affan itu Utsman bin Affan memperbanyak mushaf Al-Quran, lalu dibagikan ke berbagai daerah, dan Al-Quran yang berdasarkan dialek daerahnya masing-masing itu dihilangkan. Di Al-Quran yang ada ini adalah Al-Quran dialek Quraisy, dialek Hijaz. Ada dialek-dialek yang lain lah itunya. Kalau dalam Ulumul Quran itu ada tujuh dialek daerah-daerah yang itu semuanya benar, tapi bacaan beda-beda. Nah, malah pernah terjadi, Umar bin Khattab pernah mendengar, siapa lagi? Saya lupa lagi, ada sahabat yang ketika membacakan surat apanya, Umar bin Khattab merasa, kenapa seperti ini? Kenapa kamu beda? Kamu dapat dari siapa? Dari Rasulullah. Yang benar, karena beda nih, ada kata yang beda. Ayat yang sama tapi ada kata yang beda. Nah, kemudian Umar bin Khattab menanyakan, kamu ini dapat dari mana? Dari Rasulullah. Kemudian dikonfirmasi, orang ini dibawa kepada Rasulullah. Orang ini diperintahkan untuk coba baca, kamu yang bacaannya tadi seperti apa? Nah, Umar bin Khattab kemudian menanyakan, apa benar ini dari Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Nah, ini yang diantisipasi oleh Utsman bin Affan. Dihilangkanlah itunya semua dialek-dialek Al-Quran yang berbeda-beda pada saat itu. Kemudian disebarkanlah dialek Al-Quran, dialek Hijaz atau bahasa Arabnya orang Quraisy. Dan itulah yang Al-Quran sampai hari ini. Nah, itu dialek Quraisy dulu di zaman Rasulullah. Dialek Quraisy ayeuna sih kumaha? Teuing bahasa Arab poe ayeuna mah orang Arab lagi. Orang Arab lagi teu apal nahu sorof. Orang Arab lagi geus teu apaleun eta lah gitu karena bahasa Arab. Nah, di redaksi yang lain tadinya hadis ini satu hadis ya, oleh Imam Bukhari memasukkan dua sekaligus. Redaksi yang pertama yang barusan, laqad kana fi ma qablakum minal umamin nasun muhaddasun. Ya, sungguh dulu di tengah umat-umat sebelum kalian itu ada seorang muhaddasnya. Ya, muhaddas itu yang demikian ya, orang yang jenius, brilian, firasatnya itu selalu baik, kemudian pemikirannya itu boleh sebut selalu benar. Dan jika di kalangan umatku ada yang seperti itu, fa innahu Umar, di sabda Rasul demikian, maka Umarlah orangnya. Nah, di redaksi hadis yang lain hanya ditambah Bani Israil ya. Laqad kana fi man kana qablakum min Bani Israil rijalun yatakallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Nah, orang-orang yang bicara benar padahal min ghairi ayyakunu anbiya, padahal bukan seorang nabi. Contoh yang jelas yang dulu pernah ada Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi. Ya, bahkan kan Luqmanul Hakim itu nama Luqman itu sampai dijadikan nama surat oleh Allah, surat Luqman. Di mana di dalamnya Allah juga mengutip apa sih yang dikatakan Luqman gitu ya. Ternyata orang-orang seperti itulah contohnya Luqman dan muhaddas, seorang muhaddas. Ya, oleh Allah di muatnya. Itu sudah keluar mulai dari
Walaqad ataina Luqmanal hikmah, tak eta berarti orang yang selalu benar teh karena sudah diberi hikmah oleh Allah. Ya arti hikmah mah eta. Arti hikmah itu apa? Benar. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, agar bersyukurlah kepada Allah. Dan teh Pak ayat nanti terus nanti. Anishkur lillah fama yashkur, barang siapa bersyukur, fa innahu yashkuru li nafsi, sesungguhnya itu untuk dirinya bukan untuk Allah. Ya gitulah artinya, kalau seseorang bersyukur bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Fa innahu yashkuru li nafsi wa man kafaro, barang siapa kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji, yang artinya Allah itu sebetulnya tidak butuh kepada kalian. Kemudian lanjutannya kan wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, tanya aja muhaddas contohna tah Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi. Dia menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, kemudian kan ya yang keselang wa wasainal insana biwalidayhi, ya bunayya aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wasbir ala ma asawak inna zalika min azmil umur. Nah ini nih nyawa, hai anakku, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, kerjakanlah amar ma'ruf nahi munkar, nyawa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar, wasbir ala ma'asobak, bersabarlah atas segala sesuatu yang kena kepada kamu. Fa innahu min azmil umur, nah karena hal itu apa namanya urusan atau perkara atau apa namanya di dia mah kekayaan pusaka, kekayaan yang amat bernilai. Terus itu ayat itu masih ada lanjutannya, itunya nasihat Luqman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha wagdud min sautik. Nah itulah, itu seorang muhaddas, bukan seorang nabi. Nah di redaksi yang kedua ada perbedaan demikian nih ya, redaksinya, sungguh di tengah umat sebelum kalian, Rasulullah di sini menyebut Bani Israil, rijalun, ada nih orang-orang yang yatakallamuna min ghairi ayyakununa anbiya, mereka itu bicara benar padahal bukan seorang nabi. Fa in yaku fi ummati minhum ahadun, nah jika di antara umatku ada orang yang seperti itu, fa umaru, maka umarlah orangnya. Nah itu hadis ke-11 yang sudah sangat jelas, saya kiranya menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Dengan contoh-contoh yang tadi lahnya Umar bin Khattab itu ya, bahkan pemikiran Umar bin Khattab muncul lebih dulu sebelum ayat Al-Qur'annya turun. Dan bukan hanya 1, 2, ternyata ada 15 hal yang demikian. Pemikiran Umar bin Khattab muncul lebih dulu, kemudian turunnya ayat seperti atau yang ya jadi berat sih kalau ngomongnya seperti ini, jadi berat. Turunlah ayat yang sejalan dengan pemikiran Umar bin Khattab. Dibalik deh sebenarnya mah, karena Umar bin Khattab juga mengakui bukannya ayat Al-Quran yang sesuai dengan pemikiranku, tapi pemikiranku lah yang sesuai, yang sejalan dengan Al-Quran. Nah ternyata hal itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW-nya di hadis ini. Di apa namanya, pada umat-umat terdahulu itu ada seorang muhaddas. Kalau di redaksi yang kedua, orang yang kalau bicara itu benar padahal bukan seorang
nabi. Nah, dan kalau di tengah atau di tengah-tengah umatku ada orang yang seperti itu, maka Umarlah orangnya. Nah, sudah cukuplah saya kiranya ini menunjukkan ya soal gitu, menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab ya di hadis ini. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Tetap kita mengambil pelajaran dulu, berartinya mengambil pelajaran gitu dari hadis tersebut. Yaitu ini yang paling penting poinnya adalah kalau bicara yang benar, meskipun bukan seorang nabi. Nih contohnya gitu, berarti Umar bin Khattab nih kalau kalau di kalangan atau di tengah-tengah umat Rasulullah SAW itu adalah ya inilah contohnya. Ya Umar bin Khattab yang kalau bicara itu benar padahal bukan seorang nabi. Ini juga sama kan? Bagi semua orang juga tuntutannya demikian. Sering ya kebetulan nih ya tentang hal ini ya, tentang berbicara itu kan. Karena ayatnya juga jelas, itu ayatnya ada, artinya ada ayatnya yang mengatur. Ada ayatnya yang mengatur harus bagaimana kalau berbicara. Ada ayatnya yang mengatur, ada aturannya gitu dalam Islam. Kalau ayatnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan. Itulah Allah yang menetapkan harus bagaimana kalau bicara. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang sadid, mada baik dan benar. Sadid mah bahasa Sunda memerenah, yang tepat gitu kalau bicara ya pasti yang baik dan benar, pasti tepat. Kemudian kan kalau di dalam hadis kan dikaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon. Nah, kalau Rasul menyebutnya kan khairon, kalau Quran sadid. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yakul khairon, maka bicaralah yang baik. Ao liyasmut, atau diam. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau tuntutan seperti itu harus semuanya. Ayatnya tadi menyebutkan waqulu qaulan sadidan. Nah, Umar bin Khattab inilah orangnya kalau bicara selalu benar padahal bukan seorang nabi. Sementara kan hal itu tuntutannya untuk semua orang. Ya khususnya orang yang beriman lah, karena di ayat tadi Al-Ahzab itu kan yang disuruh orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, orang yang beriman itu sama tuntutannya. Ini contoh orangnya, artinya yang sudah mampu nih. Umar bin Khattab nih contoh orangnya yang sudah mampu mengamalkan ayat tadi, mengamalkan sabda Nabi yang tadi, bicara yang baik atau diam. Maka artinya kalau bicara ini selalu benar Umar bin Khattab. Dimana itu kan orang yang sangat istimewa. Di tengah-tengah umat terdahulu ada seorang muhaddas. Kalau di tengah umatku ada Umar, Rasul pun menyebut hanya satu yang demikian ternyata. Yang yatakallamuna min ghairi ayyakunu anbiya. Kalau bicara itu benar padahal bukan nabi. Ternyata pelajarannya banyak sama, itu tuntutannya orang-orang yang beriman itu dituntut. Nah, ayatnya jelas tadinya, ayatnya hadisnya. Nah, ini contoh orangnya yaitu Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang berikutnya, ini sudah nih hadis yang ke-12 sekarang. Ini sudah di bab sebelumnya tentang keutamaan Abu Bakar kan yang sebelumnya. Hadisnya sama hadis yang ini, karena memang di hadis ini disebut dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kita bacalah sekilas saja nih ya hadisnya nih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda,
bainama ro'in fi gonamihi ada zi'bu fa akhadha minha syatan. Ketika seorang penggembala sedang menggembala kambingnya, muncullah seekor serigala lalu menerkam seekor kambing. Ya, dari apa namanya tadi, kambing gembalanya itu. Fatolabaha hatastan kozaha. Kemudian si anak gembala ini mencarinya hingga dia bisa menemukannya. Kambing yang diterkam tadinya oleh oleh seekor serigala. Kemudian dia mencarinya hingga dia bisa menemukannya. Fal takota ilaihi dzi'bu. Diambillah kambing tersebut. Ini diambilnya kambing tersebut, diambil itu direbut dari serigala. Diambillah kambing tersebut. Fal takota ilaihi dzi'bu faqala lahu. Kemudian serigala itu menatapnya. Nah, serigala itu menatap si anak gembala. Kemudian serigala itu menatapnya, kemudian berkata, ma laha yaumas sabungi. Ya, ma laha, bukan ma. Man laha yaumas sabungi. Siapa yang harus menjaga ini pada hari binatang buas pasti berdatangan, bermunculan. Ini serigalanya nih yang bicara, serigalanya yang menanyakan, man laha yaumas sabungi. Siapa yang seharusnya menjaga binatang gembala ini pada hari yaumas sabungi itu binatang buas akan bermunculan, pasti akan menerkam binatang ternak. Laisalaha ro'in goiri, kata si serigalanya demikian. Laisalaha ro'in goiri, tidak ada yang mengawasi gembala itu selain saya. Ngesehakan nanti nggak gabruk hiji. Laisalaha, tidak ada bagi gembala-gembala itu ro'in yang memimpinnya, penggembalanya. Goiri, selain aku, kata si serigala. Fakolan nas, para sahabat nih, orang-orang para sahabat mendengar, nah Rasulullah mengisahkan demikian. Seperti itu kan kisahnya ya. Jadi pada satu masa itu ya, seorang anak gembala menggembalakan binatang ternaknya, dia lalai, berarti muncullah seekor serigala lalu menerkam salah satu kambing. Lalu si anak gembala ini mencarinya hingga bisa mendapatkannya. Ketika sudah didapatkan, diambil, serigalanya kemudian menatap anak gembala tersebut lalu berkata, siapa yang seharusnya menjaga binatang ternak ini pada hari ini, ini masanya, ini waktunya, ini harinya binatang buas bermunculan, pasti akan ada binatang buas yang menerkam binatang ternak. Laisalah haroin goiri, tidak ada yang menggembalakan, menggembalanya selainku. Nah, mendengar Rasulullah mengisahkan demikian, faqalan nas, kemudian para sahabat bertanya, subhanallah. Para sahabat berkata demikiannya, subhanallah, maha suci Allah. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umaru. Nah, ini yang di hadis nomor 7, Rasulullah sering menyebut dirinya Abu Bakar, Umar. Sering menyebut demikian. Ini diantaranya nih. Kalau di hadis yang lainnya dulunya kemarin sudah disampaikan, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah itu serigala aja bicara. Nah, ada sahabat yang bertanya demikian ya kepada Rasulullah. Rasulullah itu serigalanya bicara. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan seperti ini. Fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umaru. Aku beriman atas kisah tersebut, karena ini Rasulullah di hadis lain menyebutkan seperti hadis yang sebelumnya tadi, dulu di zaman Bani Israel pernah ada kejadian seperti ini. Nah, Rasulullah SAW kan mendapatkan wahyu tentang kisah ini.
Berarti kan Rasulullah sendiri harus beriman kepada wahyu. Maka Rasulullah menyabdakan seperti ini. Fa inni uminu bihi, aku beriman dengan kejadian tersebut. Dengan kisah tersebut. Di mana kisah ini kan diwahyukan oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril itulah. Diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat. Dulu di zaman Bani Israel nih ada kejadian seperti ini. Ternyata di dalam kisah tersebut kan serigalanya bicara. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah itu serigalanya bicara? Rasulullah menjawabnya dengan, aku beriman dengan kejadian itu, dengan kisah tersebut. Wa Abu Bakrin wa Umaru fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umaru, aku beriman atas kisah tersebut. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Wama sama Abu Bakrin wa Umaru, padahal ternyata nih, padahal dalam kejadian ini ketika Rasulullah mengisahkan kisah di zaman Bani Israel itu, di situ tidak ada Abu Bakar dan Umar, sedang tidak ada. Tapi Rasulullah menyebut, aku beriman atas benarnya kisah tersebut. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Padahal saat itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu tidak ada. Tapi Rasulullah tetap menyebut mereka nih. Kalau Rasulullah beriman pasti karena dapat wahyu. Nah, berarti begini kan. Andai saat itu Abu Bakar ada, kira-kira Abu Bakar ngomong apa? Kalau tadi kan di hadis yang lainnya, riwayat yang lain, ada salah seorang sahabat yang menanyakan, Rasulullah itu serigalanya bicara? Abu Bakar nggak akan ada menanyakan demikian. Abu Bakar akan mengatakan, saya percaya. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah, aku beriman dengan kisah tersebut. Dengan catatannya, di mana kisah tersebut itu kan diwahyukan oleh oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini malaikat Jibril nih mewahyukan kisah tersebut. Dan Rasulullah pasti beriman. Ya, Rasulullah pasti beriman ya dengan apa yang diwahyukan kepada beliaunya oleh malaikat Jibril. Ternyata Rasulullah menyebut-nyebut, aku beriman, Abu Bakar juga beriman, Umar bin Khattab juga beriman. Padahal saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada. Ya seperti itulah berarti kan keyakinan Rasulullah SAW. Abu Bakar pasti beriman, tidak akan mempertanyakan apapun. Abu Bakar tidak akan ada pertanyaan, Rasulullah itu serigalanya bicara. Sebetulnya kan Rasulullah bisa mengatakan seperti ini, dari mana sih untuk percaya? Benar nggak Rasulullah bisa mengatakan demikian? Kenapa kamu menanyakan seperti itu? Kamu tidak percaya? Nah, inilah itunya Rasulullah selalu bicara normatif, sangat bijak. Padahal kalau menurut pikiran saya, Rasulullah kan juga bisa menanyakan demikian. Ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah itu serigalanya bicara, Rasulullah bisa mengatakan, kamu gak percaya? Bisa kan Rasulullah mengatakan seperti itu? Nah, tapi kan inilah yang lebih penting ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah, aku beriman dengan kejadian itu. Demikian juga, nah andai Abu Bakar saat itu ada, Umar bin Khattab saat itu ada, yang muncul dari mereka bukan pertanyaan seperti yang tadi, Rasulullah itu serigalanya bicara, bukan. Abu Bakar, Umar bin Khattab pasti akan langsung mengatakan, saya percaya karena Rasulullah pasti benar. Ini kan menggambarkan, ya ini keutamaannya. Padahal Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak ada di tempat saat itu. Tapi Rasulullah menyebut-nyebut, aku beriman dengan kisah yang diwahyukan itu. Demikian juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, inilah diantara keistimewaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Gak akan ada menanyakan, mempertanyakan, apalagi ada keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Masa ya serigala bisa berbicara? Oh kan ada dalam pikiran Abu Bakar, dalam pikiran Umar bin Khattab. Jadi anggaplah ini Rasulullah sudah yakin betul gitu ya. Rasulullah sudah yakin betul dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab. Meskipun saat itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak ada, tapi Rasulullah mengatakan mereka beriman, itulahnya dengan apa yang aku sampaikan barusan. Tidak seperti kamu, kita pun kurang mau jadi tambahan we. Teu siga maneh nanyakeun we sieun teu percaya. Aduh kawan jeung urang mah nyanekan. Maneh nanyakeun kene percaya henteu. Jadi ya ini luar biasa nih ya Rasulullah SAW nih menyebut nama gitunya tentang hal ini adalah aku beriman. Abu Bakar juga beriman. Umar bin Khattab juga beriman. Padahal tidak ada orangnya. Jadi Rasulullah sudah kenal betul berarti ya dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab. Ketika mendengar kejadian sebetulnya di sini kan ada yang mustahil sebetulnya. Di sini kan ada hal yang ada hal yang mustahil. Ini ada yang mustahil ya, wajarlah kalau ada seorang sahabat yang menanyakan. Rasulullah itu serigalanya bicara eta yang mustahil nanti. Tapi hal itu tidak akan berlaku untuk Abu Bakar, untuk Umar bin Khattab. Apalagi untuk Abu Bakarnya sahabat urutan nomor 1. Abu Bakar itu pasti akan selalu mengatakan demikian. Abu Bakar pasti nih akan selalu mengatakan demikian. Aku percaya karena Rasulullah SAW itu pasti benar. Eta asidik, eta disebut asidiknya Abu Bakar akan mengatakan demikian. Aku percaya karena Rasulullah SAW itu pasti benar. Saya juga nomor 12-nya saya kira juga sudah ya cukup jelasnya menunjukkan keutamaan. Meskipun di sini kan yang disebut bukan hanya Umar bin Khattab ya, tapi juga siapa Abu Bakar tadinya aku beriman atas kejadian tersebut. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar bin Khattab. Dua heula tahnya ini masih ada berarti berdua atau barusan hadis nomor 11, nomor 12-nya yang sangat jelasnya kalau menurut saya ini sudah sangat jelasnya menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Berarti masih ada berapa nih hadisnya? Ada 4 lagi nih, ada 4 lagi nomor 13, 14, 15 dan 16.